Aku hanya sebuah buku, terdiam di antara ribuan halaman lainnya, menunggu seseorang membukaku. Di antara ramainya suara di kelas itu, ada satu anak yang memilih diam, bukan karena ia tidak memiliki mimpi. Ia hanya takut salah, takut ditertawakan, dan takut dianggap tidak mampu. Aku melihat keraguan memenuhi pikirannya. Hingga suatu hari, ia membuka salah satu halaman. Dari rak yang sunyi, aku melangkah perlahan. Di sana ia menemukan sesuatu yang sederhana, bahwa keberanian bukan hanya tentang menjadi sempurna, tapi tentang berani mencoba. Di sudut kecil kantin sekolah, aku menemukan seseorang yang diam-diam sedang berjuang. Setiap hari, ia menata dagangannya dengan harapan yang sama. Namun hari demi hari, pembeli justru lebih sering memilih yang lain. Hingga suatu hari, ia menemukan satu kalimat sederhana di salah satu halaman. Perlahan ia mulai percaya lagi pada usahanya sendiri. Terkadang yang dibutuhkan bukanlah sebuah keajaiban besar, melainkan sebuah alasan untuk kembali bangkit. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya pada dirinya sendiri. Di sebuah rumah sederhana, aku menemukan kelelahan yang berubah menjadi kemarahan. Hari-hari yang berat, pikiran yang penuh, dan beban kehidupan perlahan membuat kata-kata terasa lebih tajam. Di salah satu halamanku, ia menemukan sebuah kalimat sederhana. Bahwa anak tidak selalu membutuhkan orang tua yang sempurna, tetapi mereka membutuhkan pelukan, kesabaran, dan perhatian. Satu buku dengan beragam cerita. Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, hanya lembaran kertas yang dipenuhi tulisan. Namun, dari sanalah lahir pemikiran, harapan, dan perubahan. Literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf demi huruf. Literasi adalah kemampuan memahami kehidupan, tentang bagaimana manusia belajar berpikir, bertanya, dan menemukan makna. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, informasi datang tanpa henti. Semua bisa kita lihat dalam hitungan detik. Namun, tidak semua yang terlihat layak dipercaya. Karena itulah, budaya literasi menjadi sangat penting. Membaca membantu kita membedakan mana informasi dan mana manipulasi, mana pengetahuan dan mana sekedar sensasi. Waktu demi waktu, hari demi hari, banyak perubahan yang kita alami. Perpustakaan bukan lagi hanya tempat menyimpan buku-buku lama. Hari ini, perpustakaan terus berkembang, mengikuti zaman. Tidak lagi sekedar ruang penuh rak dan buku-buku tebal. Perpustakaan hadir menjadi ruang belajar yang lebih terbuka, nyaman, dan inovatif. Menghubungkan masyarakat dengan ilmu pengetahuan melalui buku, teknologi, dan literasi digital. Kini, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan cetak, tetapi juga akses internet, buku digital, ruang diskusi, hingga berbagai kegiatan edukatif yang mendorong kreativitas masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perpustakaan bukan tempat yang tertinggal oleh zaman. Justru, perpustakaan terus bergerak menjadi jembatan menuju masa depan.
Karena di tengah dunia yang terus berubah, perpustakaan tetap menjadi tempat di mana pengetahuan dapat diakses oleh siapa saja. Di perpustakaan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Tidak peduli siapa dirinya, dari mana asalnya, ataupun bagaimana keadaannya. Karena satu buku bisa menumbuhkan keberanian, satu halaman bisa melahirkan harapan, dan satu kebiasaan membaca bisa mengubah masa depan. Kita semua perlu sadar, budaya baca tidak tumbuh dalam satu malam. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil, dari rasa ingin tahu, dari waktu yang disisihkan untuk membaca, walau hanya beberapa halaman. Dan dari kebiasaan kecil itulah lahir generasi yang lebih kritis, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia. Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga gemar membaca. Generasi yang tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu memahami dan mengolahnya. Karena bangsa yang besar tidak dibangun hanya dengan teknologi, tetapi juga dengan pengetahuan, pemikiran, dan budaya literasi yang kuat. Mungkin perubahan besar selalu dimulai dari sesuatu yang sederhana, seperti satu buku yang akhirnya dibuka.